sebagai ketua program keahlian teknik elektronika industri. Maka kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan, perbaikan, dan perawatan peralatan elektronika pneumatik. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ridho Saputra, SPD, dan Bapak Taufik Hidayat, SPD. Komponen-komponen pada elektronika pneumatik adalah yang pertama, kompresor. Kompresor ini fungsinya untuk memberikan tekanan udara pada sistem elektronika pneumatik. Nah, yang komponen yang kedua adalah FRL unit. FRL unit ini berfungsi untuk memfilter serta memantau berapa tekanan yang akan disuplai ke sistem elektronika pneumatiknya. Nah, komponen yang ketiga adalah solenoid. Solenoid ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan katup pada komponen elektronik pneumatik agar bisa mensuplai udara atau udara bertekanan pada silinder nantinya. Nah, komponen yang selanjutnya adalah silinder. Silinder ini berfungsi untuk menggerakkan aktuator pada sistem elektronika pneumatik. Komponen selanjutnya adalah limit switch. Limit switch ini adalah sensor yang akan mendeteksi pergerakan dari aktuator yang difungsikan. Gunanya adalah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem katup yang ada pada solenoid nantinya. Komponen selanjutnya adalah pass button. Pass button ini adalah saklar elektronik. Saklar elektronik yang akan ditekan secara mekanik, mana akan menaktifkan dan menonaktifkan fungsi pada elektronika pneumatiknya. Nah, komponen selanjutnya adalah relay. Relay yang digunakan pada elektronika pneumatik adalah relay dengan daya atau tegangan 24 volt. Relay ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan solenoid yang akan difungsikan untuk sistem elektronika pneumatik. Nah, komponen selanjutnya yang digunakan untuk elektronika pneumatik adalah power supply. Power supply ini difungsikan untuk mensuplai tegangan yang akan difungsikan pada rangkaian elektronika pneumatik, yang mana power supply ini berubah dari tegangan AC menjadi tegangan DC 24 volt. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan dan perbaikan peralatan elektronika yaitu yang pertama adalah multimeter, di mana multimeter nantinya digunakan untuk mengecek sumber tegangan rangkaian atau peralatan, mengecek atau jalur yang putus atau sambung, kemudian mengecek komponen baik atau tidaknya. Selanjutnya yaitu pisau atau pisau scatter, fungsinya nanti untuk memotong atau ada kabel-kabel yang mau dipotong. Kemudian selanjutnya yaitu obeng. Pertama itu obeng minus, obeng plus, dan obeng spiral. Nantinya fungsinya yaitu untuk membuka atau membongkar komponen yang perlu diganti. Selanjutnya yaitu kuas, yang mana nanti kuas untuk membersihkan kotoran atau debu pada rangkaian atau peralatan yang akan dilakukan perawatan atau perbaikan. Selanjutnya yaitu tang potong, nanti fungsinya yaitu untuk mengupas kabel atau hal-hal yang perlu dibongkar nantinya. Selanjutnya yaitu bahan yang dibutuhkan thinner atau kailah, yang mana nanti fungsi thinner dan kailah itu untuk membersihkan peralatan yang berkarat atau yang sudah berkarat nantinya. Selanjutnya yaitu solder, timah, kantor, dan fluknya, yang nanti untuk fungsinya untuk mengganti atau yang mengganti komponen yang rusak pada rangkaian. Baik, hanya itu peralatan dan bahan perawatan dan perbaikan peralatan elektronika. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencobakan menguji rangkaian pneumatik menggunakan relay. Menggunakan relay yaitu relay yang 24 volt, kemudian menggunakan solenoid yang double solenoid, kemudian menggunakan double silinder. Setelah itu komponen selanjutnya adalah solenoid limit switch, yang mana cara kerjanya nanti bisa kita amati. Kita ujikan.
ketika tombol pas buttonnya kita tekan secara otomatis, mana ketika kondisinya silindernya ini mencapai pada titik limit switch, maka limit switch yang pertama akan memutuskan solenoid yang pertama, kemudian akan mengaktifkan kembali setelah limit switchnya itu mengaktifkannya pada limit pada solenoid yang kedua. Itu secara normalnya cara kerja dari rangkaian menggunakan relay. Mari kita cobakan untuk mengunci rangkaian pneumatik menggunakan relay ini, yang mana ketika pas buttonnya nanti ditekan maka komponen ini akan bekerja dengan baik. Kita cobakan dulu. Kita amati pada relaynya ini. Jika relaynya sudah aktif, ditandakan dengan lampu indikatornya, namun alatnya tidak bekerja, berarti kita coba dulu untuk mengidentifikasi relaynya, apakah relaynya ada bermasalah atau tidak. Jadi marilah kita uji relay tadi menggunakan multimeter, yang mana pin yang pertama ini kita uji apakah ada nilai tahanannya atau tidak. Kita lihat di multimeternya di bawah sini. Coba kita lihat di menandakan 1, itu menandakan tidak adanya terhubung antara satu pin dengan pin yang lain. Kemudian kita uji pin yang kedua apakah terhubung atau tidak. Kita lihat di multimeternya juga tidak terhubung, berarti ada kemungkinan relaynya ini yang bermasalah. Kita lihat bagian relaynya lagi. Nah, kita cek bagian relaynya apakah ada jaringan yang bermasalah atau tidak. Pertama, kabel-kabel ini kita coba goyangkan jika ada yang ini bisa dilihat kabelnya ini sudah copot dari pinnya. Ini kemungkinan kita pasang kembali sudah bagus gitu ya. Kita ujikan dulu. Ini kita buka dulu kabelnya menggunakan tang potong. Jadi dalam penggunaan jangan sampai tembaganya terputus. Nah, untuk kita menyolder kabel ini supaya bisa terpasang ke pinnya, kita celupkan dulu pada pasta solder. Dan hati-hati jangan sampai kabel yang lain kena solder sehingga merusak bagian yang lain. Nah, setelah kita melihat dari pin relay tadi, kemudian kita uji kembali setelah kita pasang menggunakan solder tadi, apakah sudah terhubung atau belum. Nah, ini menandakan kita lihat di multimeternya sudah tertuju nilai tahanannya, menandakan ini sudah terhubung. Kemudian kita uji yang satu lagi pinnya apakah sudah terhubung atau tidak. Nah, ini terputus dia. Kenapa ini terputus? Karena ini dalam kondisi normally open. Setelah kita mencoba memperbaiki relay tadi, kita ujikan lagi rangkaiannya apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum. Kita tekan tombol power buttonnya. Dari tampilan itu sudah menandakan kalau rangkaian ini sudah berfungsi dengan baik kembali. Ketika ditekan maka akan aktif solenoidnya, dan ketika tidak ditekan maka akan mengaktifkan solenoid yang satunya lagi. Nah, setelah kita melakukan praktikum maka peralatan dan semua komponen-komponen yang kita gunakan tadi kita rapikan kembali supaya bisa terawat alat-alat yang ada di jurusan kita. Demikianlah video pembelajaran
industri yang telah disampaikan oleh rekan saya Pak Rido dan Pak Taufik. Semoga bermanfaat untuk kedepannya oleh yang menggunakannya. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.